wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini yang membahas tentang RapidMiner. Ya, di sini saya berkolaborasi dengan Universitas Teknologi Sumbawa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sylvia. Ya, jadi di sini kita akan melanjutkan ya pertemuan pembelajaran yang sebelumnya. Sekarang kita ingin belajar mengenai bagaimana melakukan klasifikasi data ya, menggunakan decision tree di dalam RapidMiner gitu ya. Oke, jadi seperti biasa ini ada tampilan awal dari RapidMiner ya. Kemarin sudah dibahas ya bagaimana cara memasukkan datanya. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan RapidMiner dalam melakukan klasifikasi data. Oke, kita coba ambil data yang sudah ada saja ya dari RapidMiner-nya. Mungkin kita bisa ambil dari data yang sudah dapat, yaitu ini ya deals. Ini deals ini apa sih? Kita coba aja. Oke, kita masukkan. Seperti biasa, kita bisa mencoba datanya isinya seperti apa sih. Oh, jadi ini di sini menunjukkan data future customer dalam tanda kutip. Ini artinya future customer ini menjadi labelnya. Kira-kira gender mana sih yang akan menjadi customer future-nya gitu, berdasarkan usia dan juga payment method. Payment method ini cara pembayarannya. Ada cek, credit card. Nah, untuk mengetahui ada apa aja sih isiannya tinggal di statistik. Kita lihat di sini ya. Di sini ada payment method. Nah, di sini ada cek, credit card, cash. Ada tiga ternyata ya, ada 3 jenis yaitu credit card, cash, and check. Kemudian di sini ada female dan male dan lain-lainnya di sini dapat kita lihat ya. Oke, kalau age ini usianya bermacam-macam ya, minimal 17 tahun dan maksimal ada yang 91 tahun, cukup tua. Oke, kemudian setelah kita cek, kita kembali ke views design. Kemudian kita mencoba untuk melakukan klasifikasi data menggunakan decision tree gitu ya. Oke, setelah kita cek gitu ya, tadi setelah kita cek memang hasilnya aman ya, tidak ada missing value dan lain-lainnya begitu. Nah, nanti jika ada missing value atau apa, kita bisa memperlakukannya khusus ya, untuk videonya akan diupload. Sementara ini kita menggunakan data yang sudah ada. Oke, nah setelah itu kita tinggal mencari saja di operator kita mau ngapain ya, mau klasifikasi, tinggal cari aja classification gitu. Di sini nanti kita bisa cari, kemudian classification kita cari decision tree ya. Nah, dan kita cek sebenarnya sudah bisa kita running ya. Seperti apa hasilnya? Ya, ternyata hasil seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari decision tree yang ada di RapidMiner ya. Jadi di sini dapat kita lihat jika umur lebih dari 31 gitu ya nilainya, kemudian gendernya dilihat dulu laki-laki atau perempuan dan seterusnya gitu ya. Berarti ini sudah berhasil. Nah, tinggal kita mana caranya untuk melakukan analisis, melakukan
mengetahui apakah data kita, hasil dari pengolahan kita ini sudah akurat atau belum. Nah, itu nanti kita akan belajar ya. Oke, di sini saya nggak akan menjelaskan secara detail ya. Di sini ada macam-macam pilihannya. Ada gain ratio, gini indeks ini mempengaruhi hasil dari gambar decision tree-nya tadi ya. Nah, di sini ada apply pruning dan apply pre-pruning, ini untuk memangkas pohonnya. Jika kita uncheck, mungkin hasilnya akan pohonnya akan lebih besar gitu saja. Ya, jadi pohonnya menjadi lebih besar dibanding yang di pruning tadi ya. Kalau apply pre-pruning ini mangkasnya saat proses itu sudah dipangkas sedikit gitu ya. Tapi kalau yang apply pruning itu ketika udah jadi pohonnya baru dipangkas. Jadi ada perbedaan ya. Kalau nggak dipangkas ya kalau dipangkas gambar menjadi lebih kecil ya pohonnya. Nah, ya, kalau bisa lihat di sini adalah rootnya ya. Ini pohonnya seperti pohon kebalik ya. Ini root, kemudian ini ada node-node-nya dan ini adalah cabang-cabangnya gitu. Oke, setelah itu kita bisa melakukan kita mencoba untuk melakukan analisis ya, dengan mencari apply model. Sebentar. Apply model. Cari apply model. Nah, ini dia ya gambar lampu. Bisa masukkan dalam sini. Kemudian nah, sini kita bisa mengedit ya sebenarnya di sini parameter ya yang ada di apply model. Kemudian kita bisa masukkan performance dari decision tree classification ya, berarti kita pakai ini ya. Oke. Nah, kita coba hubungkan. Nah, kita lihat di sini masih ada potential problem detect. Tuh, masih ada missing port apply model ya, masih ada yang belum masuk ke dalam apply modelnya. Nah, kalau kita running otomatis akan error gitu ya. Ya, karena di sini dia tidak membaca mana nih data yang akan dijadikan pengujiannya gitu ya. Data jadi pengujian. Kita harus masukkan data pengujian. Nah, di sini itu ada berbagai cara ya untuk masukkan data pengujian. Data pengujian itu yaitu testing set istilahnya ya. Jadi ada training set dan testing set. Nah, itu bisa kita bagi dulu. Misalnya saat kita ambil datanya, ini data dari Excel kita gitu ya, itu kita bisa membagi dulu di Excelnya menjadi dua bagian dengan pembagiannya itu tidak ada ketentuan sebenarnya. Ada yang 50% maksudnya ya. Terus ada yang trainingnya 80, testingnya 20. Nah, itu tidak ada ketentuan. Cuman biasanya itu 80/20 gitu. Yang dijadikan training itu 80 dan yang dijadikan testing set itu adalah 20. Nah, itu cara yang pertama ya. Cara kedua, bisa aja kita menggunakan split data. Split data itu ada di operator juga. Cari ada nggak split data? Ya, ada ya. Nah, split ya. Bisa juga kita pakai split. Atau karena di data deals ini ada data deals test ya. Nah, jadi kita menggunakan dua retrieve deals gitu ya. Datanya ada dua, itu kita masukkan yang test setnya. Jadi ini datanya data yang sudah dibagi dua. Nah, kalau kita pakai yang split, nanti di sini jadi nggak valid ya, karena datanya sudah terbagi dua sebenarnya dengan yang test set ini.
Nah, nanti kalau dibagi dua lagi jadinya data menjadi semakin sedikit ya. Itu akan mempengaruhi hasil performance dari decision tree kita. Nah, setelah ada ini kita hubungkan ke apply model. Tip. Nah, kita lihat tanda serunya hilang ya ketika kita menambahkan testing setnya tuh. Nah, setelah nggak ada semua tanda seru, kita tinggal melakukan editing sebenarnya ya di parameter apakah udah oke atau belum gitu ya. Nah, sepertinya kita ikuti aja defaultnya. Nah, di sini ada main criterion. Nah, itu nanti saya tidak menjelaskan satu persatu. Intinya di sini kita mau berdasarkan apa dalam menentukan performance-nya, mau akurasi, masukan error, kappa, dan seterusnya. Tapi secara default kita menggunakan first gitu ya. Dan sini kita bisa milih aja. Terus kita coba running, ya dapatlah hasil dari performance-nya gitu ya. Tapi kita tidak dapat gambar decision tree-nya. Nah, berarti kita ada yang salah di bagian kesalahannya, yaitu di bagian apply model. Di bagian model ini kita harus masukkan ke result. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, ada pertanyaan, kira-kira ini exam dan juga result ini apakah perlu dihubungkan ya? Ini tergantung ya, terserah. Kalau mau dihubungkan nanti akan muncul example ini akan muncul gambaran datanya gitu. Kalau dihubungkan ya nggak apa-apa, nggak dihubungkan juga nggak apa-apa. Kalau ini mod ke result akan menampilkan hasil dari pohon keputusannya. Kita coba ya. Nah, dapat kita lihat di sini karena tadi kita menghubungkan example dan juga result, maka dapatlah example setnya ini data kita, tabel ya, bla bla bla. Kemudian sini performance dari hasil kita. Ini adalah pohon keputusan kita. Nah, dari sini dapat kita lihat, dapat kita analisis, ternyata akurasinya 95,6%. Dan itu artinya, nah ini ya, jika menurut prediksinya itu adalah yes, dan memang di test setnya juga yes, itu ada 232 record gitu ya. Terus hasil prediksi di training setnya itu ada yang yes itu ada 17, dan yang di test setnya itu no itu ada 17 gitu. Ya, jadi ini adalah namanya confusion matrix ya. Di sini dapat kita analisis aja hasilnya. Nah, ini performance ya, intinya akurasi ada 95%. Itu artinya model ini dapat dibilang prediksinya hampir sempurna ya, hampir sempurna. Artinya tebakannya akan mendekati tepat gitu ya, meskipun tidak, masih ada 5% yang belum terprediksi gitu. Oke, begitu. Ini adalah contoh dari classification menggunakan decision tree. Ya, intinya di sini memang hanya begitu saja, dimasukkan, tinggal memasukkan saja kalau di RapidMiner ya. Terus kemudian kita running begitu. Nah, bagaimana kalau klasifikasi yang lain? Nah, itu tinggal kita cari aja, tinggal kita mengganti aja decision tree dengan yang lain. Misalnya random forest misalnya. Random forest. Nah, ini random forest itu juga masuknya classification ya. Double A. Nah, random forest gitu ya, atau kita buka aja classification itu ada apa aja sini. Ya, ini ya. Nah, di prediktif ini ya. Nah, itu nanti ada macam-macam. Tinggal kita sesuaikan, tinggal kita tarik aja. Terus kita menggantikan aja decision tree dengan metode yang akan kita gunakan. Dan tinggal kita analisis. Nah, mudah ya. Jadi begitu video singkat dari saya mengenai classification menggunakan decision tree. Untuk berikutnya akan saya jelaskan lagi
bagaimana cara dengan metode lainnya. Oke, tapi sebelum mengakhiri video ini saya ingin mencoba menggunakan data yang memang belum ada di dalam sini ya, di dalam sini yang belum dipecah menjadi testing set dan training set. Saya akan mencoba, kita hapus dulu ini ya, bisa delete atau enable operator, silahkan delete dulu. Terus gimana cara kita mau menyeplit data gitu ya, kita anggap aja data ini adalah data yang masih utuh, belum di split ya. Nah, ini kita coba split dengan cara kita cari dulu di operator select data, select attribute, select random, select data nggak ada, select atribut ya, select atribut. Oke. Nah, setelah masukkan select atribut, nah disinilah momen dimana kita akan membagi berapa persennya ini. Tuh di parameter ada, kita klik ini, nah kita bisa milih nih atribut filter type-nya mau seperti apa. Nah, karena kita mau membagi data yang ada di sini, maka setelah select atribut sebelum masuk ke decision tree kita harus membaginya menjadi 2, itu dengan split. Coba split data ya. Nah, kita hubungkan ke sini dan ke sini. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, sini rasionya ya. Ketika kita klik split data, edit enumeration, di sini kita bisa milih rasionya berapa. Add entry. Nah, yang pertama ini adalah training set ya, misalnya 0,8 ya, 0,8 titik ya. Terus kita tambah lagi 0,2. Oke. Nah, kemudian ini apa tulisannya? Missing port apply model ya. Oke. Ini nanti berarti kita menghubungkan ke dalam situ. Nah, dari split data ini kita bisa masukkan ke apply model karena kan udah dibagi 2 tadi. Nah, hilang ya. Gambar sarunya udah menghilang. Atribut ini kita bisa milih. Ya, biasanya sih kalau all itu nanti kita akan keseluruhannya gitu ya. Cuman kalau kita biasanya sih subset gitu ya. Kita coba subset dulu ya. Subset ini atributnya apa aja kita masukkan. Nah, di sini dapat kita lihat yang kita masukkan adalah mau yang mana gitu ya, yang kita pilih dalam atributnya gitu. Oke, kita coba dulu running ya, apakah bisa berjalan. Oh, ternyata dia harus minta set this parameter ya, karena kita milihnya subset. Tapi kalau kita ini pilih all, oke gitu ya. Coba kita running dulu. Nah, dan dari sini dapat kita lihat ya, ternyata akurasi 99% ya, karena itu pengaruh data yang kita gunakan ya. Datanya memang sudah terlampau sedikit kan, sudah dibagi 2, terus kita anggap memang masih utuh dan kita mencoba split gitu ya. Ini hanya percobaan saja. Jadi akurasi 99% ini akurat sekali ya, itu hampir tidak mungkin terjadi. Nah, jadinya overfitting gitu ya kalau terlalu tinggi. Makanya tadi kan kita percobaan ya menggunakan data yang datanya memang sudah terbagi 2 sebelumnya, deals dan deals test set ini. Tapi kalau datanya memang utuh yang asli yang belum dipakai, itu akan berubah. Atau kita coba aja pakai data yang lainnya ya, yang agak besar mungkin. Ini sudah dibagi-bagi 2 sebenarnya. Nah, coba yang lain, atau kita import data saja ya dari data yang kita miliki. Nah, coba kita pakai data yang belum dibagi.
misal nih yang agak gede, datanya ada nggak ya, harga saham trailing. Nah, kita cari data yang lain ya. Nah, ini kita coba data yang lain. Oke, misalnya ini yang agak besar ya. Nah, setelah masuk ini sebenarnya kita bisa melakukan editing ya di sini ya, mau mana yang jadikan label, mana yang jadikan klasifikasi, jadi ada labelnya ya. Kita bisa atur di sini. Terus kemudian kita next saja. Nah, ini tinggal kita pilih mana yang mau dijadikan label gitu ya. Itu dengan cara milih di sini change role. Nah, di sini kita milih jadi label gitu ya. Misalnya ini kita jadikan label. Kemudian kita oke, next. Terus kita masukkan aja ke data ya. Nah, kemudian kita coba masukkan data bank, atribut ini all tadi ya. Kita play. Ya, hasil pohonnya jadi sangat besar ya, kan datanya memang berbeda. Dan performance-nya nah menjadi 89,46%. Coba datanya ada berapa sih? Nah, dapat kita lihat di sini. Oh, ternyata ada banyak variabelnya ya, atau kolom-kolomnya ada banyak. Nah, kira contoh data yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini ada beberapa problem yang sebenarnya tidak masalah sih ya, cuman penamaannya aja. Jadi gitu ya cara memasukkan data, menggunakan data yang sudah di split sama data yang belum di split gitu. Oke, mungkin itu dulu video dari saya. Untuk berikutnya akan ada penjelasan dari video pelajaran lainnya. Sementara untuk ini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.